Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam kepada yang menyaksikan. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Wahyudi, selaku dosen pengampu mata kuliah Stadium General. Perkenalkan, saya Patricia Kimberly dari Cesyagian dengan NIM 121190038. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali webinar yang sudah saya ikuti, tepatnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, dengan judul webinar yaitu Toyota Production System. Nah, dalam dunia industri, perlu kita ketahui bahwa aspek yang sangat penting dalam suatu perusahaan yaitu sumber daya manusia. Jadi, jikalau dalam sebuah perusahaan tidak ada manusia, maka perusahaan itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Nah, kesuksesan dalam industri manufaktur sendiri dapat dilihat dari peningkatan ataupun hasil akhir dari produksi yang dihasilkan serta cara perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan dalam kompetensi pasar. Dan umumnya faktor yang berperan dalam mempertahankan kompetensi pasar ialah adanya biaya yang efektif dan juga efisien. Nah, peningkatan produksi perusahaan terjadi untuk memicu peningkatan tenaga kerja yang digunakan agar mencapai hasil akhir produksi yang diinginkan. Dan biasanya perancangan sistem kerja menggunakan pendekatan lean manufacturing, di mana pendekatan lean manufacturing ini digunakan untuk continuous improvement sebagai alat bantu untuk memberikan solusi ataupun mengatasi permasalahan yang ada pada perusahaan. Nah, lean manufacturing merupakan sebuah cara ataupun metode strategi dari lean thinking yang diperkenalkan pada tahun 1990, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi di lini produksi. Dan metode ini diadaptasi dari Toyota Production System atau TPS dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan serta meningkatkan profit perusahaan dan menghilangkan pemborosan. Nah, penerapan lean manufacturing juga akan membantu perusahaan tersebut untuk mengurangi biaya produksi yang berpengaruh pada harga jual produk, sehingga nantinya konsumen hanya akan membayarkan sejumlah uang atas nilai dari barang tersebut. Nah, pada webinar kemarin itu membahas tentang Toyota Production System, di mana Toyota Production System sendiri itu terdiri atas Kanban, Just in Time, baru ada 5S, dan masih ada yang lainnya. Dan akan saya jelaskan satu persatu. Tapi sebelum itu kita perlu ketahui apa sih Toyota Production System itu. Nah, Toyota Production System sendiri merupakan langkah-langkah untuk membuat suatu sistem kendali dari lean manufacturing, di mana TPS ini merupakan uh, sebuah sistem yang bertujuan untuk menghapuskan seluruh pemborosan untuk mencapai efisiensi. Nah, untuk sejarah dari Toyota Production sendiri, secara general itu dimulai pada tahun 1867 dengan adanya automatic loom yang diperkenalkan oleh Mr. Sakichi Toyoda. Dilanjut pada tahun 1894 itu adanya just in time concept diperkenalkan oleh Mr. Kiichiro Toyoda. Tahun 1913 ada Jidoka dan just in time diperkenalkan oleh Mr. Eiji. Dilanjut tahun 1912 itu ada Toyota Production System dan terakhir ada tahun 2000 yaitu Toyota Way. Nah, untuk sejarah Toyota di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1937, di mana Toyota didirikan di Jepang dan selanjutnya di tahun 1961 Toyota Land mulai masuk ke Indonesia. Pada tahun 1973, Toyota merakit mobil seperti produk Corolla, Corona, dan Hiace. Dilanjut tahun 1977, Toyota merakit mobil lokal di Indonesia seperti kita tahu mobil Kijang. Nah, terakhir tahun 2023 produk Toyota bertambah lagi menjadi produk Innova, Fortuner, Sienta, Yaris, Vios, dan masih ada juga produk-produk lainnya. Nah, Toyota Production System sendiri terdiri atas dua konsep, yaitu Jidoka dan Just in Time. Secara singkat, Jidoka itu berisi tentang otomatisasi dengan sentuhan manusia, sedangkan Just in Time itu tentang proses yang menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya dalam aliran yang berkelanjutan. Nah, dalam Toyota Production System sendiri itu bentuknya seperti gambar kerangka rumah, di mana paling atas itu ada Toyota Elimination of Waste atau MUDA.
Nah, di tengahnya itu terbagi atas dua, itu ada just in time dan juga Jidoka. Dilanjut di bawahnya itu ada standarisasi dan 5S, dan paling bawah itu adalah pondasinya ada Toyota uh, values, di mana pertama itu kan ada customer. Customer sendiri memiliki 6 aspek, yaitu ada aspek safety, yaitu terdiri atas zero accident dan zero incident. Yang kedua ada quality, di mana quality pada customer ini membahas tentang mengurangi defect dan juga mengurangi komplain dari pelanggan. Dan perusahaan juga harus membangun budaya BIQ, yaitu build in quality. Yang ketiga ada cost, di mana cost seperti yang kita ketahui, berarti customer itu ingin mengurangi biaya material dan menghemat sumber daya energi serta membangun pentingnya cost reduction. Yang keempat ada delivery, di mana jumlah stok berkurang dan akan dilakukan perputaran inventory yang meningkat. Yang kelima ada productivity, di mana produktivitas karyawan, material, dan juga mesin meningkat, serta terjadinya output dan juga input. Yang terakhir itu ada moral, di mana pada moral ini terjadi peningkatan individu karyawan serta peningkatan ide-ide perbaikan yang disampaikan. Nah, selanjutnya juga itu uh, yang bagian tengah itu kan ada kaizen, di mana kaizen atau dia terdiri atas dua kata, kai perubahan atau zen baik, yang berarti perbaikan yang berkesinambungan. Nah, konsep kaizen sendiri itu merupakan cara berpikir yang berorientasi pada proses. Dan kita lanjut pada kerangka berikutnya ada standarisasi kerja. Standarisasi kerja umumnya seperti kita ketahui ada SOP, TSKK, dan juga TSK. Nah, kerangka selanjutnya ada 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, dan Shitsuke. Di mana 5S ini berfungsi untuk membantu uh, orang ataupun manusia untuk memilih nih barang-barang yang tidak diperlukan dari area kerja. Selanjutnya ada just in time, di mana just in time ini menyiapkan sesuai barang yang diminta seperti memproduksi produk yang tepat pada waktu yang tepat dan juga dengan jumlah yang tepat. Yang terakhir ada Jidoka, di mana Jidoka itu merupakan pengambil alihan kerja manusia oleh mesin yang diperlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berulang kali dan juga monoton. Jidoka umumnya berfungsi untuk menjaga kualitas produk dengan menghindari terjadinya cacat. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan selanjutnya. Tetapi sebelum itu kita akan masuk ke dalam prinsip dari Toyota Production System, di mana pada Toyota Production System itu memiliki ada 6 prinsip. Yang pertama ada sistem tarik, di mana sistem tarik ini berarti uh, sistem yang harus ditarik oleh konsumen, bukan didorong dari produksi akhir. Yang kedua, ada prinsip kualitas waktu pertama yang sempurna, di mana berusaha tanpa cacat dan juga memecahkan masalah pada sumbernya. Yang ketiga, itu ada pengurangan pemborosan, yaitu menghilangkan semua aktivitas yang tidak menambah nilai dan juga memaksimalkan penggunaan sumber daya. Prinsip yang keempat, yaitu perbaikan berkelanjutan, seperti mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan kualitas. Yang kelima, prinsip fleksibilitas, yaitu memproduksi produk campuran yang berbeda dengan cepat tanpa mengorbankan efisiensi pada volume. Dan prinsip yang terakhir yaitu membangun dan juga memelihara hubungan jangka penting. Nah, umumnya pada Toyota System Production ini pasti akan mengalami yang namanya tantangan, di mana tantangan yang dialami pada Toyota Production ini yaitu adanya orang yang tidak taat akan aturan, juga tidak proaktif, serta menyembunyikan masalah, dan juga adanya zona nyaman. Nah, solusinya apa? Solusinya itu diadakannya komunikasi Horenso, di mana Horenso itu ada Hokoku, seperti melaporkan. Umumnya pada Hokoku ini, kalau pada zaman dahulu, dilakukan pada satu lembar kertas A3 besar. Jadi, itu merangkum semua kegiatan yang terjadi. Bukan hanya berisi lampiran, tapi semua kegiatan yang terjadi dilaporkan. Yang kedua, ada renraku, yaitu menginformasikan. Dan yang ketiga ada soudan atau konsultasi. Nah, solusi yang kedua itu ada putaran PDCA atau Plan Do Check Action. Dan yang terakhir yaitu membudayakan perbaikan secara berkala dan juga visual management. Nah, kemarin terbagi atas dua
sesi, dan selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua, di mana pada sesi kedua tersebut membahas tentang just in time secara mendalam, di mana just in time itu menjelaskan tentang dia hanya memproduksi barang sesuai waktu, jenis, dan juga jumlah yang dibutuhkan dengan cara yang ekonomis. Jadi yang membedakan metode ini dengan metode-metode yang lain, yang mana kalau just in time ini bertujuan untuk melakukan segala sesuatu halnya itu dengan cara ekonomis, jadi dengan harga yang sedikit. Nah, just in time sendiri memiliki prinsip, yaitu ada pull system, yaitu proses yang hanya memproduksi barang sejumlah yang telah diambil oleh proses berikutnya. Nah, sebagai contoh yang dapat saya berikan yaitu sistem supermarket. Kita ketahui bahwa kalau misalnya dalam Alfamart, Indomaret itu, misalnya dalam satu rak itu ada misalnya eh, Citato, ataupun ada rak berisi tentang eh, sabun mandi. Nah, misalnya ada nih pelanggan ngambil salah satu produk tersebut, dan pasti kan itu kosong ya di etalasenya. Nah, saat karyawan melihat kerak tersebut, maka karyawan tersebut akan mengisi kembali barang tersebut. Nah, hal itu masuk ke dalam prinsip just in time yang pull system. Prinsip kedua itu ada proses continuous flow, di mana proses ini sebisa mungkin untuk mengatur produksi dengan one piece flow sesuai dengan urutan prosesnya. Yang ketiga itu ada Takiti time. Nah, umumnya prinsip just in time ini sering berhubungan dengan prinsip Heizunka. Apa sih Heizunka itu? Heizunka itu adalah suatu sistem produksi yang memproduksi bermacam jenis barang, tipe ataupun model dalam suatu lini produksi. Dan Heijunka itu berproduksi dalam hal jumlah dan juga varian. Nah, just in time juga itu berhubungan dengan yang namanya Kanban, di mana simulasi Kanban itu dimulai dari permintaan pelanggan dalam bentuk Kanban, lalu diproses. Nah, setelah itu Kanban masuk ke Heizunka. Di Heizunka ini Kanban tersebut diproses dan disusun berdasarkan level-levelnya. Dan setelah dari Heizunka, Kanban tersebut masuk ke dalam tahap production dan diproses. Nah, sebagai kesimpulan dapat saya sampaikan pada webinar kemarin, yaitu bahwa production system Toyota atau sistem produksi Toyota merupakan sebuah metode ataupun filosofi ataupun cara yang mendasari akan kesuksesan Toyota dalam dunia industri otomotif global. Nah, kunci keberhasilan dari Toyota Production ini terletak pada pendekatan sistematis dan juga terhadap pengelolaan operasi, yang mana segala pemborosan yang ada dalam Toyota Production System ini dieliminasi menggunakan pendekatan seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada just in time, Jidoka, dan juga Kaizen. Nah, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata saya yang salah. Terima kasih.